Pak Ustadz, besok Sabtu malam di musola dekat rumah saya ada mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW 1437. Yang mengisi ceramah adalah seorang habaib. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah boleh saya tidak mengikutinya? Memang boleh. Lebih baik jangan ikut. Jawaban sederhananya, gitu kan? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayain hari lahirnya, maka lebih baik kita tidak lakukan. Itu sarannya. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Kalau orang tetap ngotot mau kerjakan itu hak dia, terserah. Tapi ingat, semua perbuatan punya konsekuensi, tanggung jawab di hadapan Allah. Pelanggaran terhadap Nabi Muhammad SAW adalah bukan hanya karena melakukan kemaksiatan. Misal Nabi larang zina lalu dia berzina misalnya. Bukan cuma itu. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan juga pelanggaran. Saya kasih contoh. Kalau kita kerja di perusahaan, lalu kita niat baik niatnya. Perusahaan sudah kasih nih, ini pintu, ini tembok masjid ini warnanya coklat, atau tembok kartu warnanya coklat. Kantor kita sudah disekat, ini tempat kamu, ini meja kamu ya. Kemudian kita masuk ke situ, kita lihat kayaknya bagus nih kalau temboknya diubah jadi warna biru. Kita pegawai di situ ya, datang kemudian kasih warna biru. Pimpinan perusahaan tidak suruh, pelanggaran atau bukan? Nggak disuruh loh ini, tapi baik kan gitu. Kita taruh kembang di depan pintu masuk. Bagus menurut kita, beli kembang mahal, 1 juta 2 juta kembangnya. Tapi pimpinan perusahaan tidak suruh. Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Jadi pelanggaran itu bukan hanya melakukan apa yang dilarang, tapi mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Itu masuk dalam. Orang keluar misalnya, orang keluar ditugaskan oleh kantor pergi ke satu tempat. Baik, pergilah ke tempat ini. Lalu kita pergi ke sana. Kemudian tugas kantor memberikan kita anggaran tiket, anggaran hotel untuk pergi ke Jakarta, ke Surabaya, urus pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Bolehkah kita mengerjakan pekerjaan yang lain? Jawabannya tidak boleh. Kecuali kita izin. Dan diizinkan karena anggaran dibiayai oleh perusahaan. Allahu alam. Jadi jauh lebih aman antum kerjakan apa yang Nabi SAW sudah perintahkan. Allahu alam. Jadi kita itu mikir gitu. Jadi maca maulid niku riyen sejarah, mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina, kita juga sejarah maulid. Menguasai Palestina, wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki yo rondo ana salah, tapi yo ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para habaib sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi gak untuk coro kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ono ikhtifalul maulid, ikhtifalul maulidin Nabi. Jadi yang penting ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakan in udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujab. Nabi nak dilarani mendel. Nabi itu figurnya seperti ini. Nah ini bawa tengah maulid mau rame-ramenan, tapi ya ape. Tapi gue nak iso yo niru Salahuddin sinten Al-Ayyubi. Terus terakhir tadi ada makhlul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti Dewi Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sayyid Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak, wis kriting, pesek, wireng. Kuwi kowe nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi kowe pas lahir diakikoi. Semua nang kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng asli ganteng nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenang. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, winter, wajahnya sempurna ya talak la wajhu, talalu al-qamari fil lailatil badr. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaratun anil faroh bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya Nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharapkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong anak sing kriting ndek wae
Pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua mereka syubhat itu klaim mereka. Yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin, tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Said Muhammad mengutip Dawe Jalaluddin Asyuti dalam kitab Khalal Ikhtifal, inna syari'ata hassat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan senang. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebih. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah di maulidin Nabi, sekaligus yaumul huzn bi wafatin Nabi, itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul farah. Sebagaimana ada akikah lil wiladah, tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi seneng itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisadin mustamirin laisa yan fathaisu utina atau an jama'al fakhrol mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget. Bisadin kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yan fatu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atwaan, karena kita diberi hadiah diwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad, yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu, akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi, dan wanjala anhul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyrolana apa? Nilnal muna zalal ana wafalana. Busyrolana kita senang, nalal muna kita mendapat, nilnal muna kita mendapat yang kita inginkan, zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafalana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang di Maulidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis. Itu lagu ibu-ibu dulu mengajarkan sejarah Nabi. Sekarang apa lagu-lagunya ibu-ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat, tapi tidak tahu sejarah Nabi. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depannya lakinya orang. Dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang, di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Ini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti anak saya namanya Cek, saya ajari Cek, nah nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim.
Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba, ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bid'ah-bid'ah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, pada tabi'in, tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka lihat Nabi, segar ikatan mereka soal Nabi, mereka tahu sejarah Nabi, jadi tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu, banyak umat Islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang sesat. Masuk neraka, nenekmu punya neraka. Yang paling enak, yang tidak mau maulid silahkan. Tidak usah. Yang maulid silahkan. Yang maulid ini jangan kau tuduh mereka sesat. Ayo kita saling memuliakan, menghargai sesama muslim. Ya, ini 1 maulid. Yang kedua, ibu-ibu, bagaimana kita maulid ini bisa menjadi bawa pulang, diamalkan. Apa yang diamalkan? Ayo kita sejarah kisah-kisah Nabi saja dulu. Ya, paling gampang sudah. Berapa istri Nabi? Berapa? Ini ibu biar tahu, tidak mau duga dia jawab ini. Berapa? 11. Coba lihat. Istri pertama namanya Khadijah. Tua berapa tahun? 15 tahun lebih senior dari Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah. Menikah dengan siapa? Muhammad bin Abdullah. Pegawainya waktu itu, karyawannya. Lalu Khadijah selalu cerita-cerita kelebihan Muhammad kepada asistennya. Namanya Nafisah. Asistennya, dia selalu cerita. Ini Muhammad baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, sopan ngomong, nguntung juga baik. Nafisah paham. Oh, bunda ini senang sama Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dia bikin. Hilang 5. Ya kan? Ini Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih senior dari kamu. Tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun. Tidak ada masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro. Saya punya urusan. Jangan lagi cari dah hadis mas bro. Tidak ada. Lalu datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki senang bunda? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Tapi ini lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahnya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan situasi. Maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kau bos. Tenang aja, ambil semua hartanya. Dia terlalu senang sama kamu. Tapi kan tidak. Berarti ibu-ibu jaga perasaan orang, jaga harga diri orang, jangan permalukan orang meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi ibu cawan. Jadi gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu. Dia enggak cerita tapi
Apa? Dia mulutnya tidak ngomong, tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini. Orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan, kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip. Lewat teman kita. Apa? Tidak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya. Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita. Semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat. Saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu. Mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah, alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka. Nauzubillah min zalik, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah ampuni umatku, ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ya, Bu. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu katanya, nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu, Bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bikin urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge? Coba lihat tauge, Bu. Kita bikin soto Banjar, ada. Pecel, sayur, lemper, ada. Ada tuh kalau di Makassar ada lemper. Ayo, maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dah ada yang lurus toh? Maka kalau ada ibu-ibu majelis begini kumpul, teriaki saja pagi-pagi toge nih ya. Ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati maulid supaya ibu-ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang. Tidak ada gunanya, menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang dicerita kejelekannya? Ada? Ada? Ada ibu? Lalu untuk apa kita cerita orang? Rajin betul istrinya majelis taklim, baik betul itu istrinya, tapi kasihan suaminya selingkuh kiri kanan. Lalu apa untungnya ibu cerita? Ibu, hei. Nah, satu, pulang pengajian, tinggalkan gosip. Dua, Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah, usia 40 tahun. Nabi dilantik menjadi Rasul. Pulanglah beliau 3 hari 3 malam di atas Gua Hira. Pulang menggigil. Dia ketuk pintu. Masuklah Nabi, kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu apa jawaban ibu? 3 hari 3 malam suami tidak ada kabar.
Di WhatsApp tidak dibaca, di telepon di reject. Tiba-tiba datang kedinginan, Bu. Selimuti saya, Bu. Apa jawaban ibu? Apa ibu selimuti? Enggak, diinterogasinya suaminya. Mana HP-mu? Dari mana kau ini kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang yang sangka baik, rumah tangganya pasti tidak bisa bahagia. Saya kasih contoh. Kasih contoh ibu. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke ahli kandungan, periksa istrinya. Wih, alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya. Malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Oke Bu, ini rahasia berdua. Jangan cerita ke siapa-siapa. Setuju Bu ya? Setuju Pak. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibunya, Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu. Saya siapa? Petugas PLN. Oh kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Kan suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek. Di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu. Memang kau pembohong gendut. Apalagi ini pembohong. Orang capek, pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan saya. Kenapa? Wah, suaminya juga marah digendut-gendutin. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya Pak. Kau hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Dia terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Bu, halo ibu, bu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Oleh-oleh kedua pulang maulid, hilangkan sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang sangka buruk. Begitu juga kepada pimpinan kita. Kok saya dimutasi? Sangka baik. Saya tadinya kok kepala dinas menjadi staf ahli, berarti Bapak dianggap ahli. Ini staf ahli kan enak, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Oh, berarti Pak Gubernur merasa saya perlu istirahat, banyak berpikir. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang yang sangka buruk. Sangka baik. Saya dalam hidup saya, betapa banyak Allah kasih pelajaran, saya baru tahu maksud Allah yang baik setelah beberapa saat berlalu. Begitu ada kejadian, sangka baik saja, tunggu akan muncul. Oh, ini maknanya ini. Tamat SMA kan saya daftar polisi Bu, tentara, akabri. Begitu tes fisik,
tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku, Bu. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak jadi rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus waktu itu, Bu. Dia sekarang polisi 2 bunga, reserse, baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah jadi ustadz. Alhamdulillah aja, karena baret putih saya pakai, mulai baret hiram sampai baret merah, saya ceramai semua. Kasihan terbaik. Gubernur sebelumnya, kepala dinas, tiba-tiba kita tidak ada jabatan, sangka baik. Itulah hidup. Jangan pernah sangka buruk. Begitu juga kepada suami, sangka baik. Tidak ada ketentraman bagi rumah tangga yang selalu disertai sangka buruk. Dan ibu enaknya jadi istri karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Saya bilang sama istri saya, mama nyecek. Kan ibu-ibu sekarang suka sekali periksa handphone. Untuk apa periksa handphonenya suami, Bu? Coba jelaskan saya, untuk apa? Ayo, yang suka periksa handphonenya suami ini. Untuk apa, Ibu? Setelah tahu ibu mau apa? Ternyata besok-besok ada masalah yang tidak menyenangkan hatimu, apa yang kamu lakukan? Mau diceraikan, saya ceraikan kamu. Daripada kau menderita mendampingi saya, sudah, kita selesaikan baik-baik. Dan kau tidak mungkin. Ku ceraikan kau pagi, sore saya sudah dapat. Nah, sekarang apa maumu? Sakit hati aja. Ayah. Dan hebatnya perempuan Islam, kalian tidak menanggung dosanya suami. Kalian tidak akan menanggung dosa suami. Ya, beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, dosa istri kita tanggung. Kalau suami menanggung dosa istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri suka keluyuran. Suaminya ditanggung dosanya nanti. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Beda istri. Suami pezina, suami koruptor, suami narkoba, suami penjudi, suami tukang tipu. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan Islam. Bahkan kalau dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi suaminya, kata Nabi, tadahulul jannati bisalam, silahkan ibu mau masuk pintu surga mana saja. Makanya sangka baik saja, tidak usah sangka buruk. Ada ibu-ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz, mohon solusinya Ustaz, saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Saya sudah tidak tahan. Saya minta solusinya Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah Ustaz. Tidak tahan. Saya bilang dalam hati. 21 tahun tidak tahan. Inilah kadang-kala ibu-ibu kalau ngomong tidak masuk di akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia. Laki-laki itu lebih banyak akalnya. Perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak, tidak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja, karena memang dia cuma mau didengar. Dengar aja, dengar aja, dengar. Tapi tidak tahan saya Ustadz, ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam, tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya sudah Pak, lebih diam aja pokok sudahlah. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua, dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Iya ibu toh, maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Begitulah perempuan. Dihadapinya jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustadz. Kenapa? Sudah 21 tahun. Udah cocok saya Ustadz. Saya bilang, ibu tahu enggak baut? Tahu Ustadz. Apa pasangannya baut ibu? Mur. Sama enggak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia mau saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jenis kelamin aja kita tidak sama. Iya. Pendidikan aja kita pasti beda. Latar belakang budaya kita pasti beda. Maka yang membedakan itulah kalau kita kelola dengan baik dalam rumah tangga, dengan faktor utamanya sangka baik, insya Allah bahagia rumah tangga. Ya, sangka baik. Tuh Khadijah tidak pernah sangka buruk sama suaminya. Khadijah
ketika beliau sakaratil maut. Usia 65. Beliau sakit. Dan baju yang beliau pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal, Ibu? Itu tambal ke-8-nya 1 sampai 7, Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain. Di tambalan ke-8 beliau pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Padahal sebelum nikah beliau orang kaya. Lalu beliau panggil anaknya, Fatimah, ta'al. Fatimah, kesini dulu nak. Kenapa bunda? Tolong kau mintakan serbannya bapakmu. Ada serban yang selalu dia pakai, bapakmu itu terima wahyu. Tolong sampaikan ke beliau, saya minta untuk saya jadikan kain kafan. Mudah-mudahan serban itu Allah hindarkan saya dari azab kubur. Mendengar ini, Fatimah berkata, bunda aja yang minta sama bapak. Dengar jawaban Khadijah. Saya malu minta sama bapakmu nak. Habis hartanya untuk bantu Rasulullah, minta serban, malu. Kira-kira masih ada istri sini malu minta sama suaminya? Pak Gubernur, masih ada kira-kira malu minta sama suami? Bukan diminta, dicuri. Ayo, itulah Khadijah. Maka jangan heran Khadijah meskipun sudah wafat, beliau tidur bersama Aisyah. Beliau tidur bersama Aisyah. Tapi siapa yang dikenangnya? Khadijah. Rasulullah hanya berkata, seolah-olah saya mendengar trompa kakinya Khadijah. Seolah ada Khadijah dalam rumah kita. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, ada apa sih kelebihan Khadijah? Khadijah sudah wafat. Kau nikahi 2 kali janda, lebih tua dari kamu. Kenapa Khadijah terus? Dengar jawaban Nabi. Kau tidak pernah mampu mengimbangkan, menyandingkan, atau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percaya ke Rasulanku. Ketika orang memboikot saya tidak boleh bertransaksi ekonomi kepada Muhammad, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah. Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Jadi kalau ibu mau dicintai suami lahir batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hatinya Khadijah. Kita itu laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau? Suami tidak macam-macam mikirnya. 3 aja resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari ya. Tapi saya tidak senang warna begini Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri, menyenangkan hati suami, itu ibadah buat seorang wanita. Yang kedua, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah bang. Aman bang, jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita jadi suami. Itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya di rumah dia goreng baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang jangan lupa singgah beli telur. Bang habis gas. Kok tahu Ustaz? Ya saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang, saya ceramah takziah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsAppnya mamanya C. Ustaz habis pembalut. Aduh. Tidak mungkinlah sopir saya suruh ini istri saya. Sudahlah, saya singgah, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang, Ustaz beli pembalut. Saya jengkel langsung saya balik. Biar daripada saya melahirkan udah. Tenang perasaan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki, ya. Kadangkala ego naik. Masa saya eselon? Masa saya kepala dinas? Masa singgah beli pembalut? Jangan lihat eselonnya. Pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada sahabat yang selalu mau datang.
mau laporkan istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasehatin. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Pak, Umar aja dimarahin. Balik besok ketemu, ya Amirul Mukminin, presiden lah waktu itu. Saya lihat kemarin Anda istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak ini, para pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi Pak, hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih? Ada ndak enaknya itu orang hamil? Untung saya tidak pernah hamil. Oh, coba ibu-ibu kalau hamil, jalan aja setengah mati. Aduh, sudah mau mau duduk aja, mana ada ibu hamil langsung duduk aja. Udah standar samping dulu itu kasihan. Oh. Iya ibu, ya benar. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah di atas lemari. Saya berarti kau dongo-dongo itu dikasih kerja di kosong. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur, keluar sayang. Setengah mati juga biar istri gubernur. Nggak ada. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan. Yang ketiga kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat tak? Untuk saya tidak pernah rasakan. Tuh kalau digigit kan, mana dia tinjau aja, kok gigit saya? Tidak, dia usah lepas nak. Iya bu, iya. Siang anaknya, malam. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Nah, tentu bertanya kita, itu bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau. Kita punya mau istri seperti Khadijah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita seperti Rasulullah? Tenang ibu-ibu, saya bela ibu-ibu hari ini. Tenang. Nah, kita mau seperti Khadijah, tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal. Pembohong kiri kanan. Suami istri minta duit, tidak pernah ada. Benar, tidak ada, habis biar baunya tidak ada lagi. Giliran selingkuhannya minta, gampang deh, tunggu aja 5 menit. Ya, Rasulullah, coba. Begitu memuliakan istri, beliau tidak pernah kusam rambutnya di depan istrinya. Coba itu, buka itu barasanji sejarahnya. Rasulullah beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang tambal bajunya ketika robek. Beliau sediakan sarapan. Itu Rasul, manusia pilihan. Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, bahkan rela ikhlas membantu pekerjaan rumah tangga istrinya untuk meringankan kerjaan istri. Kita baru Satpol PP. Satpol PP. Apa Satpol PP? Polisi setengah. Baru pegawai honor, macam-macam ceritanya. Tidak ada kehinaan bagi laki-laki yang memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah mencontohkan itu. Beliau kalau keluar rumah sudah ada sisir.
Masuk ke kamar rapi baru keluar. Kita sudah habis pisang gorengnya 4 masih berantakan rambut. Begitu istrinya katakan, bang, baik-baik itu rambutmu apa? Kenapa kau urus rambutku? Rambutmu kau urus. Itulah Rasulullah. Rasulullah subhanallah, dari 11 istri beliau tidak ada satupun yang dia panggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah. Beliau tidak pernah memanggil Aisyah. Aisyah beliau panggil apa? Ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah ada 5 pipinya. Maka bapak-bapak, Pak Kak di sini, Pak Karo, panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz. Ya giginya lah, aku lihat. Justru giginya mancung Ustaz. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istri kita hitam, panggil Tam. Hitam. Apa kata istri kita? Apa PC? Masa suami istri? Katanya Islam itu agama yang paling paripurna. Kok kita saling PC hitam? Ya, Rasulullah, beliau kalau minum bersama istri beliau, kalau beliau minum, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya Rasul, kalau beliau minum, 1 teguk dikasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas bibirnya Aisyah, itu yang diminum oleh Rasulullah. Bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah. Coba kalau kita Pak Kadis. Istri, bekas bibir istri. Bau betul mulutmu. Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah, maka rumah tangga pasti bahagia. Dia bukan cuma surga akhirat menunggunya, di dunia dia sudah dapatkan surga. Nggak usah ikut parenting, quality time. Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah. Kita ini sudah miskin di dunia. Rumah tangga kita kadang-kadang ngontrak-ngontrak. Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami, suami tidak tahu kewajiban kepada istri, maka di dunia dia susah sanggara, di akhirat apalagi nanti. Maka kalau kita tidak bisa dapatkan kekayaan surga di dunia dengan harta, maka dapatkan kebahagiaan itu dengan memperbaiki hati dalam rumah tangga. Suami tahu kewajiban kepada istri, istri pun melaksanakan tugasnya kepada suaminya. Rasulullah. Rasulullah subhanallah, manusia mulia tidak pernah menghina istrinya. Maka jadilah suami seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu kali Umar bin Khattab menangis. Tiba-tiba ketawa lagi, menangis lagi. Datanglah sahabat bertanya, wahai Umar, kok sudah gila apa? Umar waktu itu sudah jadi presiden. Beliau katakan, bagaimana saya tidak ketawa? Saya mengingat waktu sebelum datang Muhammad SAW, saya pernah memakan Tuhanku. Dia bikin berhala dari roti, lalu dia makan itu Tuhannya. Dia bilang, bayangkan hebatku dulu sebelum ada Muhammad, Tuhan pun saya makan. Kan dia ketawa. Lalu kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin? Saya bayangkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang di tengah-tengah kita, saya pernah mengambil anakku yang masih orok, merah, saya rebut dari istriku, lalu saya bawa ke belakang rumah, saya gali pasir, saya tanam sendiri anak perempuanku itu, lalu saya timbun, saya lompat-lompat di atasnya karena saya anggap ini perempuan anak pembawa sial. Begitu zaman jahiliyah. Alhamdulillah setelah ada Muhammad, mampu melahirkan kita seperti sekarang ini, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Berarti Rasulullah dikenang kehebatannya karena berhasil memimpin, mengarahkan umatnya dari jahiliyah menjadi seperti yang kita nikmati sekarang ini. Berarti Pak Gubernur, kalau Bapak ingin dikenang sebagai pejabat, bukan hanya memperbaiki diri, tapi memperbaiki rakyat Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saya senang sekali mendapat berita Bapak punya program yang sangat memuliakan kebaikan. Bukan Islam, kebaikan. Satu desa, satu ruang, satu rumah tahfiz. Meskipun Bapak sudah tidak menjabat sebagai gubernur, selama rumah tahfiz itu dimanfaatkan, maka itu akan menjadi amal kebaikan dunia sampai di akhirat. Tapi percayalah, tidak mungkin Pak Gubernur hebat tanpa didukung sama istri. Tidak mungkin. Ini istri tidak kelihatan perannya, tapi menentukan SK. Benar. Biar Pak Gubernur senang sama Bapak, kalau istri Pak Gubernur tidak senang, berpengaruh itu tanda tangan.
Memang sudah itu begitu yang namanya kehidupan manusia. Saya juga tidak bisa hebat ceramah begini kalau istri saya tidak mendukung. Saya mau bikin naskah, digangguinnya saya. Bikin sama bapakmu, cepat kau ambil itu. Nangis sana, mana bisa kita bikin naskah? Begitu kita mau ceramah, dia curi kita punya naskah. Apa? Mana bisa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mana sudah ini? Mana naskah kita? Maka yang terpenting kembali dalam Maulid kali ini, mari jadikan rumah tangga kita sebagai pintu sorga, meraih sorga yang sebenarnya. Jangan berpikir di dunia tidak ada sorga. Kita kan selalu berdoa, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu fid dunya hasanah? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, hasanah di dunia itu, sorganya dunia itu mengandung 4 komponen. 1, punya pasangan yang baik. Jadi kalau istri bagus agamanya, suami bagus agamanya, suami bagus akhlaknya, istri bagus akhlaknya, sudah 1 komponen surga didapat. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Tidak ada gunanya pangkat jabatan kalau anak kurang ajar. Ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Hah? Suami. Tidak bakal dia kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Maka berhasilan ibu, saya setuju dengan pernyataan Pak Gubernur. Kalau mau hebat ini provinsi kita, ibu-ibunya harus menjadi pesantren pertama. Sayang, seribu sayang, ibu-ibu sekarang banyak yang gagal mendidik anak. Dihormati di luar, dimuliakan di kantor, sampai di rumah dimaki-maki sama anaknya. Itu siapa yang gagal? Ibunya. Kita kadang-kala bahagia, hebat kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya Ustadz, pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustadz? Ya sudahlah, ke Inggris lihat itu anak-anak di sana. Anak-anak di sana semua pakai bahasa Inggris, Bu. Memangnya kalau ibu nanti meninggal, anak berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Enggak. Pasti pakai bahasa Pado. Kepado, lindungi lo. Pasti. Ya. Maka ibu-ibu didik anak. Yang ketiga komponen punya surga dunia, apa itu? Punya harta yang bermanfaat, bukan harta yang banyak. Mana harta yang bermanfaat? Harta yang banyak digunakan orang lain menjadi amal soleh-soleh, amal jariah. Bu-ibu nih, yang punya emas berlian, cincin. Ayo bu, kalau ibu meninggal siapa yang punya itu? Hah? Siapa? Anak, istri kedua. Bukan anak, istri kedua yang pakai. Maka sedekahlah sebelum tiba saatnya. Dan yang keempat, surganya dunia, punya teman yang baik. Bukan teman kepentingan politik dan kekuasaan. Teman yang baik itu meskipun kita sudah pensiun masih baik sama kita. Meskipun kita sudah miskin masih baik sama kita. Itulah teman yang baik. Dan nerakanya dunia ketika kita punya jabatan, banyak teman kita, pas kita hilang jabatan semua menjauh dari kita. Itu nerakanya dunia. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari mewujudkan ini melalui maulid. Maulid ini tidak ada guna kalau kita pulang tidak diamalkan. Minimal amalkan dengan menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Terakhir, kalau kita mencintai Rasulullah maka kita ikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah? Yang gampang-gampang, tidak usah berat-berat. Mulai hari ini, oleh-oleh khusus ibu, kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Coba ibu amalkan. Bapak-bapak pegawai, bapak mau pergi kerja wudhu dulu. Mau pergi jemput anak wudhu dulu. Mau pergi pengantin wudhu dulu. Mau pergi kemana saja ikuti Pak Gubernur yang katanya tidak ada liburnya. Ya, sudah ikuti dengan ada wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham, pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun Maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun Maulid itu. Ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma Maulid itu waktu kelahirannya. Awas hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya, kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya?
Kalau maulud Nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid Nabi artinya apa? Waktu Nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud Nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Ah, sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahir ya lahir. Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Hah? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahir ya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir, dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan, mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahir ya lahir, nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum, jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Oh, masya Allah pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf, perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran nggak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti anda berhadapan dengan Nabi, anda musuh Nabi. Jadi kalau anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jangankan saya, siapa saya dibandingkan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba umatnya menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan Nabi Isa itu lembut luar biasa, jangankan pada manusia, pada hewan pun itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya, di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan, sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih, yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus, itu Nabi bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya. Jadi kalau pikiran anda kotor, anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi, kenapa kamu yang masih hidup tidak mesti? Ya minimal kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan, kan? Tapi itulah luar biasa. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya. Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, Nabi Isa bukan hanya pada manusia, pada hewan yang telah jadi bangkai pun itu, mohon maaf, kalimatnya dan sikapnya begitu indah luar biasa. Maka diduga oleh kaumnya itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir
punya sifat sama seperti saya dalam hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, dengan hewan jangan sakiti. Kalaupun menyembelih, jangan sakiti hewannya. Makanya Nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Masya Allah. Pada tumbuhan dia jaga. Tapi Nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, ya dengan Khalik, kalau punya tingkat hubungan yang baik, satu sisi saja disebut Hamid namanya. Hamid. Antum rajin tahajud tapi belum konsisten puasa sunnah, maka antum namanya Hamid. Perempuannya Hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda, pakai Hamidah. Wanda Hamidah. Ya. Itu artinya yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang namanya Wanda Hamidah, jauh dari Allah, ya, kemudian pendapatnya menyimpang dari ketentuan Allah, masih diingatkan, Anda Hamidah, Anda dekat dengan Allah, maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hamid, awas, Hamid, nama Anda Hamid. Misal namanya Fahmi, Masya Allah, Hamid Fahmi Zarkashi, Masya Allah. Itu artinya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya Hamid, laki-lakinya Hamid, perempuannya Hamidah, Masya Allah. Paham sampai sini? Kalau bentuk superlatif, banyak ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, puasanya, segalanya, maka Masya Allah berubah kalimatnya. Dari kata Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Maka Nabi Isa tidak menyebutkan kalimat Muhammad, tapi menyebutkan kalimat Ahmad. Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad, nilainya serupa dengan beliau. Punya nilai kebaikan yang sama. Nabi Isa baik pada hewan, Nabi Muhammad baik pada hewan. Kata Nabi, lihat, kalau Nabi Isa sudah jadi bangkai, Nabi Muhammad ketika hewan akan disembelih pun, disembelih, kata Nabi jangan sakiti dalam penyembelihannya. Tajamkan dulu pisaunya. Ketika menyembelih, jangan lakukan berkali-kali. Kata Nabi, tajamkan, begitu andu kemudian sembelih, seketika selesai. Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar. Nabi itu. Dan dalam menajamkan itu, antum jangan memperlihatkan depan hewannya. Tidak boleh. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Masya Allah, tidak boleh. Awas saat kurban tuh. Kadang suka lupa antum tuh. Ya dibawa sini, ini masih begini-begini tuh. Itu menyakiti hewan secara psikologis. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, awas ya. Taib. Tumbuhan, lihat. Tumbuhan. Nggak boleh dalam keadaan perang itu kan luar biasa dahsyat. Emosi memuncak, segalanya ada. Tapi Nabi katakan, jangan rusak tanaman. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira. Rasul terakhir bukan saya, tapi seseorang yang nilai ibadahnya lebih daripada saya. Jaminan surganya sudah ada, bahkan turun surah kepadanya, inna a'tainakal kautsar. Dirinya dijaga dari kesalahan, maksum, sifatnya luar biasa baik, tapi itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Allah dengan sifat yang luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012, ya Rasulullah, alam takun ma'suban, alam takun madmunan, lima hakadha. Kenapa sampai bengkak-bengkak begini Anda tahajud? Bukankah Anda dijamin masuk surga? Dijaga dari kesalahan. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Tahajudnya sampai bengkak. Nabi, Rasul, ahli surga, dijaga dari kesalahan, tidak ada hisabnya, masih mau tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa sampai begini? Kata beliau, ringan saja. Nggak boleh aku bersyukur. Masya Allah, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun mata bengkak, kaki biasa, tahajud tidak subuh lewat. Ini Masya Allah, cita-cita surga Firdaus. Luar biasa. Makanya Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad. Dan ini bukan isyarat Nabi baru, karena nama yang melekat pada Nabi terakhir semuanya sifat, bukan nama zat. Ini bukan melegalkan ada seorang bernama Nabi baru datang kemudian namanya Ahmad, bukan. Kata Nabi, saya Nabi terakhir, la Nabi ya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Jadi nggak ada istilah Ahmadi, pengikut Ahmad nggak ada. Ya, dalam arti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi clue persoalan kita terkait dengan pertanyaan ini, Anda bisa bayangkan, Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi, sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya, nggak mungkin orang kasih kabar gembira perasaannya sedih. Kenapa saya kasih kabar gembira? Nggak ada. Kasih kabar gembira itu dalam keadaan bahagia hatinya. Kalaupun menangis, tangisan kebahagiaan.
Anda bisa bayangkan, Nabi, Rasul, mukjizatnya hebat, sekali usap penyakit sembuh, menghidupkan orang mati, keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil nggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai bangunan Ka'bah ditinggikan, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Apa doanya? Doa maulud. Lahirnya, bayinya. Nabi terakhir yang lahir di samping Ka'bah, yang ditinggikan oleh keduanya. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ayat 127-nya. Setelah selesai meninggikan bangunan pondasi Ka'bah ini, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya ayat 129-nya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka di tempat ini yang lahir di sekitaran ini. Jadi ada rasul yang lahir di dekat sekitaran Ka'bah. Hasil penelitian, tidak ada rasul satupun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan cek. Kami baru kembali dari sana dan sampai sekarang tempat dilahirkannya masih ada dan disamarkan dalam bentuk museum. Ya, di bawahnya ada perpustakaan Al-Maktabah Qadimah. Di kalau antum dari Zamzam di sini, ini As-Saffah. Ya, nyebrang sedikit ini Istana Raja, dalam jarak cuma 15 meter ke sini kurang lebih. Lurus ke sini, kemudian belok langsung ke sebelah kanan. Di sini ada jembatan ke atas, ke lantai yang ketiga, ya, naik ke sini. Kemudian di sini antum langsung belok ke pintu sini. Ini ada Babul Ajjad, bab yang ke pintu ke-25. Ini bab Ismail, pintu ke-26. Antum lurus saja ke sini, jangan belok sini, jangan belok sini. Di sini kemudian ada gate lurus King Abdul Aziz yang pertama di sini. Ya, antum belok kanan sini, lurus sekitar 30 meter dari sini, sebelah kanan ada pos satpam. Di atas pos satpam ada kamera CCTV 1. Dari sini antum jalan sampai ujung, di ujung sini, dari sini ke sini ada 35 kipas di atas. Pas di ujung sini. Kemudian ambil lurus ke sini, di sini ada bab Ali, ini masih dibuka. Babus Salam ini ditutup, di sini sebelumnya babun Nabi. Kemudian ambil tarik garis lurus dari Babus Salam ke sini, dari jarak sini ujung ke sini, ya ada sekitar 200 meter. Ke ujung sinilah, di sini ada bangunan warna krem di sini. Di sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam dengan menggunakan keran. Jadi kalau punya girigen ingin ngambil banyak, jangan nyusahin orang ngambil di misalnya di termos-termos yang besar itu. Ngambil dari sini, itu ada keran langsung dan gratis di situ. Ya, beli kompannya sekitar 5 real, antum ambil dari situ, masukkan airnya, bisa bawa ke hotel. Isi kapan bolak-balik di sini. Sampingnya persis ini tempat Nabi dilahirkan. Ini Maulud Nabi, bayinya lahir di sini. Ya, bayinya lahir di sini. Cuman disamarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi supaya tidak dikultuskan tempat ini. Karena begitu pernah ada yang tahu ini, banyak salah ibadah. Kan Ka'bahnya di sini, sholatnya ngadep ke sini. Betul Pak, Bu, pernah terjadi. Makanya kalau antum lihat dari ujung saya sudah kelihatan, dari ujung sudah ada di sini warna biru, ya ada tulisan di situ, ada gambar dicoret, ada gambar orang sedang rukuk ke situ, ada sorban dan sebagainya, ada tulisan di situ, jangan beribadah menghadap ke sini karena ini bukan kiblat, haram hukumnya. Dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia juga yang salah ke sini. Ya. Kalau tidak mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Nggak ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi ini kemudian dicoret, tapi tidak mencoret tentang situs pernah lahir di sini Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya doa dua Nabi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan tahukah Anda keduanya berdoa jauh sebelum kedatangan Nabi Isa. Saya pernah katakan 30 generasi sampai Nabi Ibrahim, tadi Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30 generasi. Ulangi Mas Boy. 30 generasi. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihi salam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan enggak? Dua orang nabi, dua orang rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihi salam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Qur'an, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang
maulud Nabi. Sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Antum, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah, jaminan surga nggak ada, hisab menegangkan, amalan berantakan. Kisah hidup antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba antum menolak maulud, antum siapa? Kalau antum menolak maulud berarti antum menolak Nabi SAW dalam pengertian baiknya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana aku menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, maksud tidak gembira, Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati, walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa?" Kata Nabi, "Dzaka yauma wulidtu." Bima makna? Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek, bukankah saat puasa ibadah antum meningkat? Silahkan cek, saat puasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar kan? Jangankan koran yang dibaca, Al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan, tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Ya, bahkan pelaku maksiat pun saat puasa, libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat, maaf, mencela orang pun dia tahan. Berdusta dia tahan. Jam 5 bu, tinggal 1 jam mau buka, dicela orang habis-habisan. Oh, nggak balas dia. Kenapa nggak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib, habis maghrib, luar biasa. Habis maghrib tuh, begitu maghrib lupa, habis maghrib lupa. Ya kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu kalau sudah puasa, ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang. Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat, kalau antum bertepatan dengan waktu-waktu sunnah puasa, antum puasa. Senin antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil, antum koreksi diri sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame. Tiup lilinnya. Masya Allah, lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faedahnya? Kasihan lilin tuh, udah dibakar, ditiup, dan antum yang salah. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi SAW. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu.
Ada yang menulis sejarah tentang Nabi, ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat, ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi, ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Ya, begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada, begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi, disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi, bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Das ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu a'lam. Bukan Allahu a'lam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Bukan maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu ta'lim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jangan seketika, ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret.
Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, oh. Lalu diserupakan, nah ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya, karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti Maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ilmu yang kita punya dari Allah. Dan akan Allah bertanya kepada kita terhadap ilmu yang kita belajari, apa yang kita gunakan, apa yang kita amalkan. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Pasti banyak cerita dalam pertemuan yang lalu sangat menarik. Dan anda sekalian pasti penasaran, ini apa habisnya ini cerita ini. Bagaimana Abdullah yang namanya orang tua atau bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi orang yang terkenal. Ini dari cerita ini. Ini dari cerita ini. Mulai dihormati, dikenal. Ini semuanya sistem Allah. Allah mengaturkan segala-galanya. Ujun-ujunnya bukan sebenarnya Abdul Muttalib, bukan sebenarnya siapa-siapa, ujun-ujunnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutamakan Quraisy daripada ahlul kitab yang namanya Abraha dan golongannya, padahal di sisi agama Abraha dan golongan lebih baik daripada agama Quraisy jahiliyah dan syirik. Tapi Allah mengagungkan ini ada ujun-ujunnya. Welcome Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambut kedatangan Rasulullah. Dilanjut undian antara Abdullah dan unta dilembar.
di hadapan dalam 10 unta. Tapi ternyata jatuhnya kepada Abdullah juga. Ini Abdul Muttalib jadi bingung lagi ini. Mana jalan keluarnya? Ditambah 10 unta lagi. Dilembar lagi, masih jatuhnya ke Abdullah. Ditambah 10 unta lagi. Sambil mereka mengurus undian antara unta dan Abdullah, Abdul Muttalib mendekati Al-Ka'bah dan berdoa. Munajat. Ya Tuhan, kasih jalan keluar. Dan seterusnya. Sampai unta menjadi jumlah 100. Begitu sudah menjadi 100, dilembar undian itu, jatuhnya kepada unta. Kaget Abdul Muttalib, dikasih tahu, berhenti doa. Coba ulang lagi undian itu, dilembar lagi, jatuhnya ke unta. Dilembar yang ketiga kali, jatuhnya ke unta. Sudah yakin 100 unta. Kata Abdul Muttalib, lepaskan unta itu untuk miskin dan fakir. Orang miskin dan semuanya diambil orang bebas. Datang Islam, 100 unta menjadi bayar fidyah. Di hukum Islam, kalau ada orang bunuh orang, bayar fidyah berapa? 100 unta. Ini jadi ikrar. Diikrarkan oleh Islam. Jadi di zaman Rasulullah, kalau ada orang buat dosa bunuh, membunuh orang salah, kan kalau membunuh orang sengaja kan dihukum mati. Tapi kalau orang bunuh salah, dihukum apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah berapa? 100 unta. Ini yang menjadi dalam sistem urusan agama. Tapi sekarang sudah diganti, ya, macam kalau kita di tanah suci, sekarang diganti dengan uan, ya, diganti dengan uan. Dihitungkan berapa harga pasar unta, 100 unta sekian dikali sekian, udah bayar. Untuk orang melepaskan diri dari hukum mati, hukum qisas. Dari situ Abdullah diselamatkan oleh Allah untuk menjadi kurban. Terbawa cerita sekarang di Makkah. Semua wanita yang ada di Makkah habis mendengar berita dan cerita Abdullah, semua ingin menjadi pasangannya. Dan terbawa dalam sejarah, dalam beberapa buku sejarah, Abdullah sejak itu memiliki cahaya di muka yang cukup bersinar, menarik perhatian. Sampai ada seorang wanita menggoda Abdullah untuk menikahinya. Tapi Abdullah sifatnya orang malu, dan Allah Maha Kuasa memelihara Abdullah, bapaknya Rasul, tidak berbuat macam zina. Dan nikah Abdullah dengan Siti Aminah, ibunya Rasul, dengan nikah yang syar'i, yang sahih, murni, bersih. Karena di zaman jahiliyah terkenal di golongan Arab itu, nikah itu sembarangan. Zina bebas, nikah yang rusak bebas, tidak ada tuntunan, tidak ada. Tapi Allah jaga ini, orang tua Rasul. Nikahnya sangat yang pelihara oleh Allah. Karena akibatnya akan terjadi siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, saya terpilih menjadi turunan yang terbaik di muka bumi. Turunan yang terbaik di muka bumi, sallallahu alaihi wasallam. Sangat dipelihara. Jadi Abdullah nikah dengan Siti Aminah. Wanita ini yang suka menggoda Abdullah untuk menikahi, begitu dia mendengar berita Abdullah sudah menikah dengan Siti Aminah, dia tersinggung. Tapi lama-lama ketemu, ya, namanya saya kan tadi cerita orang-orang Arab kan suka poligami. Jadi saya kan baru satu. Jadi orang-orang suka mau nikah. Habis itu Abdullah, ya habis sudah punya istri, ketemu wanita itu, Abdullah menawarkan, udah mau nikah sama saya? Tidak apa-apa, istri 2 yang 3 apa terus. Kata wanita itu,
Udah. Sekarang tidak perlu. Karena saya tadi mengharapkan cahaya yang anda bunya itu. Ada cahaya. Tapi habis dia nikah dengan Siti Aminah, sepertinya cahaya itu sudah pindah kemari kepada Siti Aminah. Ini yang menjadi kehamilan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Siti Aminah dengan nikahnya yang sahih, yang sangat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hamil dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Aminah berkata, saya tidak pernah selama 9 bulan menhamil Rasulullah SAW, saya tidak pernah merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh wanita lain. Sangat enak kebawaannya. Begitu Rasulullah menjadi sudah 6 bulan dalam perut ibunya, bapaknya Rasulullah yang Abdullah itu meninggal dunia. Dan itulah hikmahnya kenapa Rasulullah yatim. Agar segala kehidupan Rasul sejak dia masih kecil baru dilahirkan sampai wafatnya, dia tidak akan ada kebutuhan kepada siapapun, hanya kepada Allah. Ini sistem Allah untuk Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah sengaja jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim, agar dia tidak ada rasa kebutuhan kepada orang tua atau kepada manusia seperti sifat manusia biasa. Ini memang Rasulullah manusia, tapi terpilih manusia yang termulia, yang teragung. Sampai 9 bulan terbawa Siti Aminah selama hamil membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasa sakitnya atau tidak ada rasa sama sekali kesusahan saat dia membawa hamil. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Sebelum saya dan kita sama-sama masuki kepada kelahiran Rasulullah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kelahiran Rasulullah, terbukti dari banyak tanda-tanda. Dan sebenarnya ada juga banyak tanda-tanda selanjutnya. Waktu sama Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib, ini insyaAllah nanti bertemuan yang akan kita akan banyak cerita. Tapi yang saya perlu sampaikan sebagai amanatun ilmiyah, sebagai sebuah amanat dari ilmu yang kita belajari, harus juga saat saya sampaikan dengan amanat. Ini yang menjadi salah satu persoalan besar di tanah masyarakat dan di tanah umat Islam, masalah maulud. Yang harus kita fahami, maulud itu sebagaimana kata Al-Imam Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, pernah beliau berkata, ahsanu mabtudi'a fi zamanina hadzal maulid, yang terbaik kita buat sebagai bid'ah adalah maulid. Sudah faham? Ini Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi. Kan kita sudah tahu semua Imam Nawawi adalah ikut mazhab Syafi'i. Dia berkata, sebaik yang dilakukan di masa kami, di zaman kami, di antara bid'ah-bid'ah yang dianggap sebuah bid'ah itu yang terbaik adalah maulid. Kenapa dinamakan maulid bid'atun hasanah? Harus jamaah tahu, tidak ada ulama ahlus sunnah wal jamaah berkata maulid sunnah. Tidak ada. Kenapa tidak bilang sunnah? Karena memang tidak ada dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu bikin maulid. Dan juga tidak ada di hadis Rasulullah. Tapi bukan berarti tidak boleh, harus fahami itu. Kalau memang sudah Rasulullah lakukan atau ada perintah dari Allah atau Rasul, berarti itu sunnah, jelas. Kenapa ulama tidak berani bilang sunnah? Karena hal itu tidak pernah dibuat oleh Rasul dan tidak ada perintah dari Quran dan hadis. Tapi kenapa dibilang bid'ah? Bid'ah itu karena dianggap dalam bahasa Arab, kata bid'ah
adalah sesuatu yang baru. Faham? Kata bid'ah sesuatu yang baru. Tapi kenapa ditambah bid'atun hasanatun? Sebagaimana berkata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah. Tahu Imam Ibn Hajar? Yang mentafsirkan, mensyarah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ada sebuah kitab namanya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Al-Imam Ibn Hajar, maulid bid'atun hasanah. Kenapa dinamakan bid'ah? Sesuatu baru. Kenapa dinamakan hasanah? Karena isinya baik. Isinya baik. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah berkata, walaupun maulid itu dianggap menurut beliau sebuah bid'ah, tapi bisa dan boleh orang yang merayakan maulid dapat pahala. Orang bertanya kepada Imam Ibn Taymiyah, wahai Imam, bagaimana orang bikin bid'ah bisa jadi pahala? Kata Imam Ibn Taymiyah, karena yang bikin maulid pasti cinta Rasul. Sudah faham? Kata Al-Imam As-Sakhawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, Al-Imam As-Sakhawi, muncul hari raya Maulid atau kedatangan Maulud adalah sesudah zaman Al-Qurunul Mufaddalah. Yang maksudnya adalah 3 zaman yang lalu sesudah Rasul. Jadi zaman Rasul sama sahabat, ya, zaman Rasul sahabat, kemudian tabi'in, tabi'it tabi'in. Ini 3 masa, 3 zaman. Kata Rasulullah, ini yang terbaik manusia. 3 masa ini. Selama 3 masa Rasul dan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, tidak ada maulid. Kenapa tidak ada maulid? Kenapa tidak dibuat maulud? Karena mereka dalam aktivitasnya sehari-hari, setiap hari maulud. Setiap hari maulud. Dari jaga sunnah, dari masalah taqwa, dari sisi ilmu, dari sisi jihad, dari sisi iman, dari sisi akhlak, luar biasa. Jadi bagi mereka tidak perlu dibuat peringatan maulud, karena setiap hari maulud bagi mereka. Setiap hari akhlaknya maulud, membuktikan cinta Rasulullah dengan amal mereka sehari-hari. Habis 3 masa ini, mulai umat Islam menjauh dari agama. Datang ulama, ini gimana kita boleh bawa umat Islam kembali? Kalau ceramah, orang susah faham. Bikin ceramah, penajian, orang sudah masuk majlis ta'lim, masuk masjid, langsung tidur. Jadi tidak ada semangat. Akhirnya habis ulama itu memfikirkan solusi jalan keluar, akhirnya jadi maulid. Dan bertama seorang raja yang merayakan maulid, As-Sultanul Muzaffar. Dan terkenal dalam sejarah, raja itu yang termulia saat ada hari maulid itu, sedekahnya dan infaknya luar biasa. Jadi sangat beda dengan urusan beribadi. Kalau dia meneruan harta untuk urusan beribadi, urusan apa saja, kalau untuk maulud luar biasa. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Habaib al-Fadil, al-Ulama al-Ajilla, matta'ana Allah bituli umurihim. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib dan ulama, acara kita malam ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir pada malam hari ini guru-guru kita, para asatiz, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fakaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya ceramah, saya baca dulu, saya terjemahkan, baru jamaahnya mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah ngangguk. Hebatnya luar biasa. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas dicela Allah Ta'ala, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selama-lamanya dia dalam api neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, menurut riwayat dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Yakhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Jadi kalau ada orang rajin maulid, ikut maulid, baca maulid, dengar maulid, hadir maulid, tapi tidak sholat, itu nanti masuk neraka tapi ringan setiap hari Senin. Mau apa enggak? Banyak juga yang mau. Ini yang buat syair ini siapa? Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Al-Hafiz, kalau disebut kata Al-Hafiz itu hafal hadis 3000 hadis. Bayangkan itu. Kemarin waktu tanggal 10 Muharram, bapak-bapak puasa enggak? Ustadz Somad emang puasa, saya puasa. Tapi kan nggak wajib Pak Ustadz. Memang tim ngasih tahu sama saya, Ustadz nggak usah puasa. Ustadz kan capek ceramah. Saya bilang memang nggak wajib, tapi yang ngajak kan saya. Jamaah harus puasa, mari kita puasa Asyura. Ustadz puasa? Enggak. Saya puasa. Saya puasa. Kenapa kita puasa Asyura? Hadza yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini hari yang baik. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun itu tiap tahun apa sekali? Sekali kan? Terus puasanya diulang setiap tahun. Sudah 3000 tahun diulang terus. Itulah dalil boleh mengulangi peristiwa yang sama setiap tahun, mensyukuri nikmat Allah atas selamatnya Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa? Ada. Nikmat apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Inilah susahnya ceramah sama jamaah yang belum makan malam. Dua. Yang pertama tadi syair Al-Hafiz Al-Maqdisi. Yang kedua tentang puasa Asyura itu dalil dari Al-Hafiz Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Levelnya Al-Hafiz semua. Ada lagi Pak Ustaz. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah itu? Maka kata Imam Ad-Daraqutni, makna bi ayyamillah artinya bi ni'amillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat anak, ingatkan mereka tentang nikmat makan, ingatkan mereka tentang nikmat iman dan Islam. Tapi mungkinkah kita beriman dan berislam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW? Mungkin tidak. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, betul. Tapi kita tahu iman dan Islam karena dia, maka kedatangan dia adalah nikmat yang terbesar. Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat Allah terbesar, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil? 3. Cukuplah itu ya.
Kalau ada Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hafiz Al-Maqdisi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 orang Al-Hafiz yang hafalan hadisnya 300.000 hadis, 200.000 hadis, menyatakan maulid itu boleh, maulid itu dianjurkan. Tiba-tiba datang ustadz yang hafal hadisnya 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Al ilmu fil laptop. Gurunya YouTube. Tabayatubu YouTuban. Saya tidak mengajak jamaah, saya cuma menceritakan diri saya. Saya ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya ikut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, saya ikut Imam Al-Jazari, saya ikut Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi. Jamaah mau ikut imam, terserah mau ikut imam apa. Yang penting saya tidak ngatain orang, yang penting saya hanya menjelaskan saja. Terserah jamaah mau ikut apa tidak. Yang penting saya bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Tuh, ada tambahan dikit.